Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini sebelumnya banyak dari kalian yang minta gua untuk ngebahas tentang P-Network. Oke, jadi di video gue ini gua akan coba bahas dari sudut pandang gua, tentunya ini subjektif ya. Sebelumnya, apa sih itu P-Network? Seperti project pada umumnya, project di bidang kripto kayak di luar bidang kripto kayak, sebuah proyek itu bisa cuma dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dan P-Network ini sudah memakan waktu 3 tahun, tapi juga belum listing di market. Jadi untuk harga satu koinnya itu juga belum bisa diputuskan. Atau bisa gue katakan di sini harga koinnya 0. Dan P-Network ini juga memberikan kalian koin secara gratis yang tadi gue bilang gitu ya. Namanya adalah P-Coin. Kalian bisa tinggal klik di aplikasinya, tinggal klik, ya biasanya pemainnya bilang jeder gitu ya, klik petir gitu ya, dan orang-orang yang pengguna dari P-Network ini disebut sebagai pionir. Dan di sini juga berdasarkan konsensus ya, kesepakatan banyak orang yang bilang satu koin P ini senilai 314 sekian dolar. Ya, kalau kita pakai kurs 1 dolarnya 14.000 rupiah, itu mencapai satu koin P itu dihargai 4,6 miliar rupiah. Wow. Dan core team dari P-Network di sini ada dari Dr. Nicholas Kokalis, Head of Technology, dan juga bersama Dr. Cheng Diao Fan sebagai Head of Product. Ketika kalian buka aplikasi P-Network, kalian klik petirnya, ya biasanya akan muncul iklan di dalam aplikasinya. Nah, di sini dia menjelaskan mengapa aplikasi P memiliki iklan. Iklan ini memungkinkan pioneers membantu menutupi biaya yang terkait dengan akun mereka. Nah, di aplikasinya kan ada iklan. Iklan itu menghasilkan uang. Nah, uang ini yang mereka klaim digunakan untuk membayar biaya-biaya ya. Biaya pemulihan jaringan, biaya karyawan, biaya listrik, dan lain sebagainya. Dan kalau kalian lihat iklan di sini, ya ada switch tombol gini, membantu menutupi biaya server dan pemeliharaan yang terkait dengan akun Anda dengan pemasangan iklan. Kalian juga bisa sebenarnya menonaktifkan iklan ini ya. Dan ketika kalian menonaktifkan iklannya, di sini mereka menjelaskan nonaktifkan selama 2 minggu. Yang artinya hanya dalam waktu 2 minggu saja iklan itu nggak ada. Habis itu muncul lagi iklan di aplikasinya. Bahkan untuk aplikasi P-Browser-nya di Google Play juga terlihat di sini contains ads. Artinya ada iklannya juga. Nah, ini gue ambil komenan dari salah satu pionir namanya Denny ya. Masalah-masalah P-Network. 1. Belum dapat undangan KYC. Padahal nambang sudah tahunan. Kedua, sudah KYC tapi belum di ACC sampai berbulan-bulan. Yang ketiga, sudah KYC dan sudah migrasikan koin tapi koin tidak kunjung masuk ke wallet mainnet. Contohnya saya. Ya. Jadi ada beberapa masalah internal sendiri di dalam aplikasinya. Ya, gue berharap semoga sebelum mainnet terbuka dan listing harganya koin ini di market gitu ya, exchanger, broker, ini bisa diselesaikan dulu. Kan kasihan buat orang-orang yang udah nambang bertahun-tahun tapi malah belum KYC dan belum di-approve. Bahkan koinnya belum masuk ke wallet mainnet. Ya, semoga masalah ini bisa diselesaikan terlebih dahulu. Gue cuma bisa berharap bahwa P-Network ini bisa mendengarkan keluhan dari para pioneers yang udah bernambang bertahun-tahun tapi belum dapat undangan KYC. Tapi kalau untuk gue pribadi ya, untuk P-Network ini yang disebut mining, ya menurut gue sebenarnya ini hanyalah airdrop. Dalam arti kata, airdrop itu membagikan koin secara gratis, cuma-cuma dengan tujuan marketing. Yap, menggait pelanggan. Ya, jadi kalau untuk KYC, untuk gue pribadi kayaknya agak terlalu jauh. Kecuali P-Network ini sudah listing di Exchanger A. Exchanger A melakukan konsep untuk KYC, itu betul. Tapi kalau hanya untuk mining dalam tanda kutip di sini untuk mendapatkan koin P, tapi perlu KYC, kayaknya menurut gue agak kurang tepat. Terus juga fenomena barter dari P-Coin ini. Jadi sesama pionir ini melakukan sistem barter. Misalkan gue pengen handphone, dan gue beli sesama pionir dengan menggunakan P-Coin itu untuk barter. Ya, jadi gue dapat handphonenya, teman gue dapat P-Coin. Dengan
kesepakatan konsensus harga yang ditentukan antar kedua belah pihak ini. Tapi kalau untuk gue pribadi, dengan kata barter di sini kurang tepat. Barter itu kan tukar menukar ya. Biasanya dilakukan dengan barang. Misalkan gue tukar satu handphone, mungkin gue tukar dengan kompor. Itu make sense karena barang dengan barang. Tapi Picoin ini adalah mata uang digital kan yang digadang-gadang ya, cryptocurrency. Jadi ini namanya jual beli di sini, oke? Ada sistem yang namanya jual beli. Tapi lagi-lagi gini, kan belum ada di market, kan koin Pi ini belum ada harganya. Jadi ini gimana cara menentukannya? Yang gue takutkan sesama pionir ini saling menyakiti, saling menipu ya. Jadi kayak belum ada harganya tapi sudah menukar. Ya, gue harap kalian bisa melakukan sebuah kesepakatan juga, menulis di bawah surat gitu ya, surat pernyataan bahwa benda ini dijual terus dibawa materai gitu ya. Supaya di kemudian hari kalau emang Picoin dan Pi Network ini tidak dijadikan dengan harga 4,6 miliar gitu ya, kalian tidak rugi dan kalian tidak ditipu sesama pionir gitu ya. Ininya gitu, maksud gue tidak ingin sesama pionir di dalam internal kalian sendiri itu sedang bermasalah gitu ya. Jangan ya, amit-amit. Intinya kalau menurut gue sabar aja, tunggu ya. Tunggu sampai memang Dr. Nicholas dan tim core timnya ini memberitahu dan memberikan informasi yang jelas, clear, bukan hoax semata, dan akan listing dan tentunya akan memberikan nilai berapa sih satu koin Pi-nya. Jadi kalian jangan terburu-buru mengambil keputusan yang nantinya mungkin akan merugikan kalian sendiri. Jelas kata barter di sini kurang pas. Yang jelas ini adalah jual beli, adanya transaksi jual beli di sini sesama pionir. Tapi lagi-lagi ini bertentangan dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Alat pembayaran yang sah di Indonesia hanyalah rupiah. Bahkan ketika kalian menggunakan fiat, seperti contoh dolar di sini, kalian ingin menggunakan dolar ini untuk membeli beras. Itu juga salah aturan dan menyalahi aturan. Apalagi koin digital kripto, misalkan contoh ETH, Ethereum. Kalian beli beras dengan menggunakan Ethereum. Itu juga menyalahi aturan. Yang benar, kalian punya dolar di sini, dolar ini kalian gunakan untuk ditukarkan ke rupiah, dan rupiah ini digunakan untuk membeli beras. Seperti contoh lain, kalian punya koin Ethereum, koin digital di sini, kalian konversikan ke rupiah, nanti sudah dapat uang rupiah di sini, mata uang rupiah, kalian beli beras. Itu yang benar. Nah, ini juga lagi rame ya. Ini pernyataan langsung dari Pak Jerry Sambuaga, ya, Wakil Kementerian Perdagangan, Kemendak. Kita dengerin aja di sini. Saya pikir ini menarik dari Bapak ya, datang ke sini, melihat, dan juga menanyakan hal yang menurut saya sangat challenging ya. Saya harus sampaikan apa adanya ya, di depan teman-teman dan juga menyampaikan apa adanya ya di sini, Mbak anggota Dewan, bahwa memang per hari ini ya, sampai dengan sekarang, kalau kami sebagai regulator dan tentunya kita sebagai warga negara yang patuh dengan peraturan dan regulasi, kita mengikuti peraturan yang menyatakan bahwa alat pembayaran itu hanya rupiah. Dengan kata lain, hanya rupiah ya, sekali lagi hanya rupiah. Kripto tidak bisa jadi alat bayar. Ya, itu satu. Jadi berangkat daripada konsep itu, ya, kita juga tidak bisa mengimplementasi ruang-ruang lain untuk kripto selain dipakai sebagai komoditas. Tuh. Kripto sebagai komoditas. Saya sudah dengar itu yang Bapak sampaikan. Ada beberapa teman-teman juga menyampaikan kepada saya nilainya tinggi, betul itu Pak. Lalu juga terafiliasi dengan negara-negara lain, ya kan. Lalu investasi juga cukup cukup menggiurkan ya. Okay. Dan tentu bisa dipakai sesama member, betul ya. Nah, itu saya dilaporkan kepada saya juga tuh kejadian-kejadian itu. Ya. Apa yang saya bisa sampaikan kepada Bapak ya? Ini mohon izin Pak Anggota Dewan. Pertama, saran saya lebih baik jangan. Ya. Tuh. Ini teman-teman yang lain juga. Dengar ya, jangan. Kenapa? Karena ya, selama itu tadi digunakan dalam kategori untuk bisa melakukan transaksi sebagai alat bayar, itu kan tidak comply dengan regulasi kita.
bahwa nanti misalnya kita beli kripto, kita simpan, kita jual, dapat duit, kita cash out, kita beli barang. Dari penjelasan Pak Jerry ini, udah jelas banget ya, alat pembayaran yang sah hanyalah rupiah. Nah, ini berdasarkan pasal 23B UUD 1945, pasal 1 angka 1, pasal angka 2, pasal 2 ayat 1, serta pasal 21 ayat 1 UU mata uang. Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan NKRI, dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Nah, dalam aturannya, jika kalian melanggar dalam aturan ini, ya jelas kalian di sini bisa dibebankan denda maksimal 200 juta. Jadi kalian wajib hati-hati ya. So, mungkin itu tadi pembahasan yang bisa gue sampein. Intinya, sesama pionir jangan saling menyakiti, saling mencederai, saling menipu sesama pionir, jangan sampai ya. Untuk saat ini memang paling tepat adalah untuk bersabar. Ya, gue nggak mengganggu kesenangan kalian. Toh juga ini koin gratis, cuma ngeklik petir, nonton iklan juga cuma semenit, seperdetik, berapa detik gitu kan. Ya itu kembali ke kesenangan kalian. Tapi tolong, kalau gue boleh bisa saran, ya jangan gunakan Pi ini sebagai alat pembayaran ya. Jelas tadi ya. Kalian udah jelas dari Pak Jerry udah disampaikan secara gamblang. Dan yang paling penting adalah bersabar sampai Pi Network ini mengeluarkan statement bahwa koin Pi ini udah listing, udah mainnet secara terbuka, dan udah ada harganya. Ya, tentunya buat orang-orang yang udah punya koin Pi banyak, ya, ini pasti ditunggu-tunggu ya. Gue cuma bisa doa semoga project ini berhasil, tuh ya. Selebihnya kembali lagi pada diri kalian sebagai pengguna dan user, dan menurut gue agar lebih bijak lagi. So, mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!